7 makhluk mengerikan yang tidak kita sadari selalu hadir di sekitar kita. Kamu mungkin sering menonton film yang bertemakan monster atau makhluk yang mengerikan dari luar angkasa yang sedang menginvasi bumi. Tapi kamu gak sadar kan kalau makhluk-makhluk itu sebenarnya ada di sekitar kita. Tapi bukan alien ya maksudnya. Mereka ini adalah makhluk-makhluk biasa yang sering kita lihat, namun sering kita tidak pedulikan. Memang ukuran makhluk ini terbilang kecil dan tidak berbahaya. Namun jika kamu menggunakan mikroskop untuk melihat, maka bentuk aneh dan menyeramkan yang bisa kamu lihat. Nah, berikut 7 makhluk kecil tapi mengerikan. 7. Tungau. Tungau adalah sekelompok hewan kecil bertungkai 8 yang bersama-sama dengan caplat menjadi anggota superordo Acarina. Tungau bukanlah kutu dalam pengertian ilmu hewan walaupun sama-sama berukuran kecil, sehingga beberapa orang menganggap keduanya sama. Apabila kutu sejati merupakan anggota insekta atau serangga, tungau lebih berdekatan dengan laba-laba dilihat dari kekerabatannya. 6. Kutu kepala manusia. Kutu kepala manusia adalah sejenis parasit penghisap darah yang biasanya hidup di bagian kepala. Kutu betina mampu bertelur 6 buah sehari. Telur ini selalu melekat dengan kuat pada rambut. Telur-telur ini akan menetas setelah kurang lebih dari 8 hari. Kutu kepala merebak dengan cepat melalui sentuhan dengan rambut yang bermasalah. Ia juga dapat melompat ke kepala melalui berus atau sikat rambut, topi, bantal, dan tuala. 5. Beruang air. Tardigrades atau dikenal dengan waterbirds atau beruang air merupakan bagian dari subfilum Ecdysozoa filum Tardigrada. Ukurannya sangat kecil, hidup di air dengan kaki berjumlah 8. Tardigrades pertama kali dideskripsikan oleh Ephraim Goss pada tahun 1773. Tardigrades bisa ditemukan di semua bagian dunia. Tempat yang paling disukai di tempat berganggang, di pantai, tanah maupun di air dapat dijumpai binatang mini ini. Hal yang paling menarik dari hewan ini adalah kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan yang sangat ekstrim. Tardigrades dapat bertahan di lingkungan yang beku hingga 0 derajat Celcius hingga di tempat yang bertemperatur tinggi 151 derajat Celcius. 4. Earwig. Earwig sebenarnya adalah sebutan orang barat terhadap serangga ini. Di beberapa daerah di Indonesia sendiri, hewan ini dikenal dengan nama cocopet. Earwig mudah dikenali dengan melihat tubuhnya yang kecil dan ekornya yang panjang dengan semacam capit di ujungnya. Earwig sendiri rata-rata memang berukuran kecil, umumnya sekitar 1-3 cm. Walaupun Earwig St. Helena bisa tumbuh hingga 8 cm. Ekor atau lebih tepatnya abdomen Earwig sangat lentur sehingga ia bisa membengkokkan ekornya ke depan seperti kalajengking dan menggunakan capit di ujungnya untuk berbagai keperluan. Mereka juga bisa menggunakan capit di ujung ekornya untuk menangkap dan kadang-kadang sampai memotong mangsa dan musuhnya. Beberapa spesies earwig juga diketahui menggunakan capit di ujung ekornya sebagai alat bantu dalam perkawinan. 3. Lalat buah. Drosophila melanogaster adalah jenis serangga bersayap yang masuk ke dalam ordo Diptera atau bangsa lalat. Spesies ini umumnya dikenal sebagai lalat buah dalam pustaka-pustaka biologi eksperimental, walau banyak jenis lalat-lalat buah lainnya, dan merupakan organisme model yang paling banyak digunakan dalam penelitian genetika, fisiologi, dan evolusi sejarah kehidupan. Drosophila melanogaster populer karena sangat mudah berbiak, hanya memerlukan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan seluruh daur kehidupannya. Namun mudah pemeliharaannya, serta memiliki banyak variasi fenotip yang relatif mudah diamati. 2. Rayap. Rayap adalah serangga sosial anggota bangsa Isoptera yang dikenal luas sebagai hama penting kehidupan manusia. Rayap bersarang di rumah dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah sehingga menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi. Rayap masih berkerabat dengan semut, yang juga serangga sosial. Dalam bahasa Inggris, rayap disebut juga dengan semut putih atau white ant karena kemiripan perilakunya. 1. Kutu daun. Kutu daun kapas Apis gossipiglover Homopetra apididae merupakan salah satu hama yang menyerang daun muda dan pucuk tanaman, terutama pada tanaman musim kemarau.
Serangga ini bersifat polifag dan kosmopolitan yang menyerang dengan cara menusuk dan menghisap cairan sel-sel epidermis dan mesofil daun dengan menggunakan stiletnya. Yap, itu dia 7 makhluk mengerikan yang tidak kita sadari selalu hadir di sekitar kita.